Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini saya akan bahas beberapa hoax dan disinformasi yang berhubungan dengan virus yang saat ini menimbulkan duka buat negara kita dan juga banyak negara di luar sana. Karena virus ini memang sebenarnya sudah jadi pandemi dan sebenarnya tidak perlu lagi ditambahkan dengan isu-isu hoax yang dapat membingungkan dan membuat panik orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Namun, jika kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini saya mau bahas bahwa ada yang mengatakan virus corona dapat menular melalui gigitan nyamuk. Sebenarnya ini termasuk hoax. Faktanya, WHO menegaskan bahwa virus corona tidak dapat menular melalui gigitan nyamuk. Karena penularan virus corona itu sendiri adalah dari percikan air liur, percikan air ludah yang keluar ketika seseorang batuk atau bersin, dan ketika seseorang berbicara terlalu dekat, yaitu kurang dari 1 meter, maka bisa droplet yang ada dari dalam saluran napasnya itu terpercik ke orang tersebut. Dan sumber penularan yang lain ialah jika cairan liur tersebut terpapar ke suatu benda lalu dalam kurun waktu beberapa lama dipegang oleh orang tersebut ketika virus tersebut belum mati. Nanti saya akan buatkan video tentang berapa lama sebenarnya jenis virus corona itu tahan di permukaan suatu benda. Oke, lanjut. Berikutnya ada foto viral karena bapak tersebut memborong banyak mie instan. Jadi dia katakan borong mie instan itu karena dia mau menghindari virus corona. Jadi kayak seolah mau jaga dirinya di dalam rumah, itu persiapan makanannya. Padahal sebenarnya itu adalah disinformasi. Karena sudah diwawancarai, putri bapak tersebut mengatakan bahwa memang mereka punya usaha grosir. Jadi memang setiap hari mereka membeli mie instan yang banyak berkardus-kardus karena ada usaha mereka tersebut. Jadi itu disinformasi. Berikutnya, setelah virus corona, muncul virus Zika yang sangat berbahaya di Indonesia. Kira-kira ini fakta atau hoax? Ya, ini adalah hoax ya teman-teman. Faktanya, virus Zika ini termasuk keluarga Falciviridae, yaitu sejenis falcivirus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi dia belum ada terpapar di Indonesia ya. Jadi seolah-olah setelah kita dirundung duka virus corona masuk lagi virus Zika. Jadi itu sebenarnya hoax ya teman-teman. Terkena virus corona, seorang warga Bekasi meninggal di Cianjur. Ini juga merupakan disinformasi. Faktanya pasien tersebut meninggalnya karena pembengkakan paru, sehingga ia mengalami sesak napas. Ketika paru kita membengkak, itu memang kita gejalanya adalah sesak napas. Berikutnya adalah pemerintah sembunyikan info-info tentang corona. Jadi ini sebenarnya adalah hoax ya teman-teman. Faktanya pemerintah kita memang serius menangani ini. Buktinya setelah ditemukan 2, maka pemerintah kita giat melakukan tracing sehingga jumlahnya jadi bertambah. Kita jangan melihat dari jumlahnya yang bertambah, tapi kita harus tarik dari sisi positifnya. Wah, ternyata ada yang positif dan bisa ditemukan. Berikutnya ada berita sudah masuk 136 orang dalam pengawasan corona ke Indonesia. Kira-kira ini benar atau tidak? Sebenarnya ini adalah disinformasi. Faktanya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan secara resmi telah merilis hasil pemeriksaan mereka bahwa mereka dinyatakan negatif. Berikutnya adalah virus corona bisa menular melalui barang-barang yang dikirim dari Tiongkok. Sebelumnya saya juga pernah singgung ini di video saya sebelumnya tentang virus ini. Sewaktu saya latsar, saya menyempatkan membuat video tentang ini. Jadi sebenarnya itu mitos ya. Itu disinformasi. Memang benar virus corona dapat bertahan di permukaan suatu benda lebih lama.
Namun bukan berarti kalau bendanya dikirim dari sana sampai ke sini bisa mengandung virus corona. Padahal seperti kita ketahui bahwa Tiongkok ke Indonesia jaraknya bukan pendek, bukan dekat. Jadi butuh waktu yang lama untuk dalam pengirimannya. Dan virus itu sendiri tidak dapat bertahan lama di luar tubuh inang atau makhluk hidup yang menjadi inangnya. Berikutnya adalah tisu basah dapat menggantikan fungsi masker untuk menghindari virus corona. Ini juga merupakan hoax ya teman-teman. Bayangin aja tisu basah itu kan jadi lebih gampang mengikat partikel-partikel yang ada di udara. Sehingga partikel-partikel yang melekat tersebut malah lebih gampang untuk terhirup. Jadi tidak dapat menggantikan fungsi masker. Ada lagi nih, katanya ada tes sederhana untuk mendeteksi virus corona hanya dalam 10 detik. Kira-kira menurut kamu ini benar atau tidak? Ya, ini sebenarnya hoax ya, karena tes untuk corona ini sendiri kita lakukan dengan RT-PCR, yaitu Rapid Test Polymerase Chain Inhibitor. Jadi alatnya itu hanya ada di Litbangkes yang ada di Jakarta. Dan hasilnya itu dapat diketahui kurang dari 12 jam sejak sampelnya diterima oleh Litbangkes itu sendiri. Jadi tidak ada alat lain yang terakreditasi WHO kecuali alat itu sendiri. Berikutnya, jahe, kunyit, dan temulawak dapat mencegah virus corona. Ini sebenarnya disinformasi ya teman-teman. Ketiganya memang punya zat aktif, tapi di sini fungsinya lebih ke menghangatkan badan, dan memang zat aktif pada rempah-rempah Indonesia itu kebanyakan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi larinya ke situ ya, ke berbagai penyakit, bukan spesifik ke virus corona ini. Karena memang belum ada juga penelitian ke hewan coba dan ke manusia yang menyatakan bahwa itu sahih, bisa dilakukan untuk mencegah virus corona. Jadi itu disinformasi ya teman-teman. Pembahasan hoax dan disinformasi tentang virus corona nanti kita akan bahas lagi fakta yang sebenarnya tentang penyakit ini, tentang virus ini, tentang COVID-19 ini. Semoga info ini bermanfaat untuk meluruskan, bagikan ke semua orang supaya semua orang dapat manfaat dari video ini. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.